kembali lagi bersama gua Kato, abang lu yang paling ganteng. Nah, di kesempatan kali ini adalah konten terbaru di channel ini, teman-teman. Ini adalah salah satu konten terbaru di 2021 pada saat gua upload video ini ya. Ini adalah konten terbaru di channel ini, yaitu adalah ngomongin hal yang gue suka. Sebenarnya ini konten sudah lama ingin saya buat, tapi karena terjadi banyak masalah dan terjadinya penurunan motivasi, saya baru sekarang bisa buat. Dan kalian tahu fakta tentang konten ini? Tadi saya pada saat beribadah, tiba-tiba saya pas maghrib, tiba-tiba saya dapat judul gitu. Tiba-tiba Tuhan yang Maha Kuasa memberikan saya mukjizat gitu. Tiba-tiba saya dapat judul ngomongin hal yang gue suka. Jadi sekarang di hari yang sama setelah saya beribadah pada saat itu, konten ini pun saya buat. Jadi mungkin uploadnya tahun 2001. Nah, bagi teman-teman di sini yang perlu saya kasih tahu bahwa ini adalah konten di mana saya akan berbicara tentang hal-hal yang gue suka. Mau itu film, mau itu anime. Mungkin kebanyakan nanti anime ya, atau mungkin film, TV series karena ya saya juga sudah mulai menonton TV series, atau mungkin kita membahas-bahas manga tapi dari sudut pandang orang yang perspektifnya rendah, atau bisa dibilang ya orang awam. Dan ini konten ya bisa dibilang dianggap talking atau podcast atau bicara santai saja. Jadi jangan dibawa serius karena ya teman-teman yang bawa serius ya tidak enjoy gitu loh mendengarkan saya. Dan teman-teman di sini ini kan saya membicarakan hal yang gua suka. Nanti saya takutnya ini videonya panjang. Jadi teman-teman yang nggak terlalu suka menonton video-video panjang mungkin langsung aja ganti ke video-video lain saya, teman-teman. Karena ini adalah video yang lumayan panjang. Karena gue bicarain hal yang gue suka, gue curhat, gue bicara di depan HP gue itu, HP gue ini sekarang, gue bicara di depan HP gue dengan apa yang ada di otak gue sekarang tentang hal yang akan gue bahas. Gue nggak buat tulisan skripsi karena skripsi atau naskah gue nggak buat karena gue pernah ingin melakukan itu, gue pusing. Jadi gue lebih baik bicara lepas aja ya teman-teman. Ya intinya kayak begitulah. Kalian paham ya kan? Kalian paham lah. Intinya saya di sini akan bicarain hal-hal yang gue suka. Nah di kesempatan kali ini gue akan ngebicarain anime, yaitu adalah anime Goblin Slayer. Anime terbaik yang pernah saya nonton. Nah karena saya juga bingung mau bahas apa di episode 1 ini, jadi kita langsung aja ke anime yang paling gue suka. Salah satu yang gue suka, the best, dan atau bisa dibilang apapun yang gue suka, Goblin Slayer. Let's begin. Oke, bicarain tentang Goblin Slayer. Apakah anime ini bagus? Jawabannya adalah dari saya 100% akan menjawab anime ini salah satu anime terbaik yang pernah saya nonton. Salah satu dark fantasi terbaik. Salah satu. Gue ini adalah orang yang suka banget cerita-cerita yang agak-agak dark gitu loh, agak-agak NTR gitu, Netora, dibunuh, dibegitu. Gue suka banget. Terutama anime fantasi yang bertemakan dark gitu loh, seperti Berserk, Gensou. Ada yang pernah nonton anime lama tuh? Alice ada itu anime yang banyak tangannya rambutnya warna merah. Ada juga yang pemburu pampir di banyak anime seperti begitu yang suka, yang ceritanya dark, penuh darah, bukan fantasi yang cerah. Fantasi cerah gue suka tapi nggak terlalu banyak sih, tapi nggak terlalu banyak juga. Gue lebih sukanya fantasi yang dark gitu loh. Nah, apakah anime ini bagus? Kembali tadi ke topik yang awal, apakah anime ini bagus? Ya tentu saja anime ini bagus. Ini anime Goblin Slayer adalah the best anime sih cuy. Gua bahkan bisa ngulang-ngulangin anime ini episode 1, episode 12, episode 1, episode 2 movie, episode 1, episode 2 movie berulang-ulang kali sampai saya loyo. Sampai saya capek. Saya bisa ulang-ulangin terus teman-teman ya kalau saya mau. Nah, hal yang gue suka dari Goblin Slayer ini adalah karakternya dan ceritanya. Nah, kita mulai dari karakter dulu. Karakternya Goblin Slayer kenapa gue bisa suka? Karena dia full armor. Dia basically Goblin Slayer ini kepala sampai kakinya itu full armor ya, dimana dia itu ada namanya chest plate, gue nggak tahu istilah chest plate, helmet, armor helmet, chain smile di lehernya. Itu gue suka banget nih Goblin Slayer, dimana kalau teman-teman sering melihat subscribe channel-channel luar yang bertemakan tentang pembahasan armor yang ada
armor yang pada zaman perang-perang dahulu pertengahan. Itu adalah channelnya, ada namanya channelnya Shadow Fight, apa gue lupa nama channelnya, Shadow Fight. Intinya itu channel pernah membahas Goblin Slayer, bahwa bagaimana sih kegunaan semua armor yang ada di Goblin Slayer, dan ternyata dia mengatakan bahwa Goblin Slayer ini efektif cara pemakaian armornya, dimana ya dimanapun ya memang sulit diserang. Maksudnya sulit diserang itu adalah maksudnya titik-titik kelemahannya itu adalah sudah ketutup ya kan, dimana kalau teman-teman biasa nonton anime-anime dengan genre-genre fantasi gitu, teman-teman akan melihat ada karakter armornya CP. Nah, ada karakter cewek armornya bikini armor, itu bikin sakit kepala teman-teman ya. Setelah saya menonton Goblin Slayer ini, saya menonton anime-anime yang kayak begitu, sakit kepala saya. Kayak kok nggak full armor ya, nanti ditembak di sini, nanti ditembak di sini, saya bikin pusing gitu teman-teman ya. Intinya Shadow Fight mengatakan bahwa hal yang kurang dari itu tadi channel yang gue bilang, mengatakan bahwa hal yang kurang itu katanya hanya di chest plate-nya di Goblin Slayer, dimana kenapa nggak pakai chest plate yang rapet, memang kayak kan itu kalau teman-teman lihat di Goblin Slayer itu kan 1, 2, 3 kayak berlapis 1, 2, 3 kan, seharusnya dia mengatakan Shadow Fight kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa kenapa nggak yang lempengan kayak set gitu. Nah gue sukanya Goblin Slayer itu karena dia full armor cuy. Gue entah mengapa gue suka banget sama karakter yang full armor. Kedua, dia nggak pernah nunjukin mukanya. Nah, ini yang gue suka dari Goblin Slayer. Nggak pernah nunjukin mukanya. Dia pernah nunjukin mukanya, tapi nggak pernah nunjukin kita kepada penonton, pembaca, atau apapun. Nggak pernah. Gue nggak tahu kedepannya apakah nanti sudah diperlihatkan kedepannya, karena saya menunggu ini ada season 2-nya dan manganya juga belum terlalu jauh ceritanya teman-teman. Masih sampai di movie-nya, nanti kita bahas sedikit lah tentang manganya lah ya. Nah, di sini dimana kemisteriusan sang Goblin Slayer ini gue suka banget. Dia nggak pernah, dia ini kelihatannya kaku orangnya, kaku ya, gue tahu bahasanya yang benar apa kagak apa. Dia orangnya itu kayak bicaranya dikit kayak, oh iya, suka, goblin kah. Dia tuh bicaranya begitu-begitu doang teman-teman ya. Dimana dia tuh kayak nggak ada ekspresi gitu loh, dan tidak ada ekspresi, mukanya nggak pernah kelihatan, ya kan? Ini keren sih, maksudnya pembuatnya karakter dari pembuat cerita Goblin Slayer itu cerdas sih, maksudnya unik sih. Jarang loh ada anime yang begini yang face-nya ditutup, nggak pernah nunjukin hal semuanya, dan lagi Goblin Slayer ini otaknya cuy. Karakter Goblin Slayer ini tidaklah OP, tidak bisa pakai apa ya bisa dibilangnya ya. Dia nggak bisa pakai kekuatan sihir, mage, kekuatan super. Dia nggak OP. Dia adalah Goblin Slayer ini adalah bisa dibilang adalah salah satu cerita tentang orang yang ngebunuh goblin. Ya itu aja. Dia nggak bisa pakai sihir, nggak bisa apa, tapi kehebatan dari Goblin Slayer ini dia cerdas. Dia cerdas, dia bisa pakai semua senjata, hampir semua senjata dia kuasai kalau tidak salah. Karena kalau teman-teman nonton Goblin Slayer dan baca manganya, senjata Goblin Slayer itu nggak ada. Senjatanya pasti dilempar. Ada yang gue lihat nggak salah ada di manganya. Itu di manganya yang ada pedang yang bisa dilempar, pisau lempar bentuknya kayak shuriken. Itu gua nggak tahu tuh apakah dia pakai selamanya atau kagak. Dan yang senjata yang paling bisa ditahu di Goblin Slayer adalah perisai, itu aja. Senjatanya dikit sih Goblin Slayer, pedang pendek, perisainya, hal-hal yang dilihat, semua hal yang dilihat Goblin Slayer itu bisa jadi senjata. Itu uniknya di mana ini nggak perlu senjata yang dari dewa, senjata dari apa, nggak perlu senjata dari terbuat dari apa, hanya perlu senjata yang dilihat aja. Wah ada scope, gua pakai dah. Wah ada gua pakai. Itu uniknya Goblin Slayer teman-teman. Wah intinya dari segi karakter Goblin Slayer ini gua suka banget. Kaku, nggak pernah kasih lihat mukanya, sedikit bicara dan badass. Itu badass. Ini badass. Gue suka sih badassnya Goblin Slayer. Nah, masuk ke cerita dari Goblin Slayer ini adalah cerita yang simple, di mana ada anak manusia, anak manusia ya cocok sih.
anak manusia yang pernah desanya dibantai oleh goblin. Nah, yang menariknya adalah goblin di anime Goblin Slayer ini sangatlah keji. Kejinya minta ampun cuy. Dimana kalau teman-teman lihat di anime-anime fantasi begitu, bahwa anime-anime fantasi lain atau anime-anime isekai, bahwa goblin ini adalah salah satu makhluk terlemah. Tapi di Goblin Slayer ini dia masuk ke tier yang memang wow, saya nggak nyangka bahwa Goblin Slayer goblin memang bisa seperti itu ya kan. Sampai-sampai teman-teman saya hafal dah, hampir semua saya hafal goblin yang pernah ada sampai sekarang ya. Tanggal 24 lah kalau nggak salah, tanggal 24 bulan 12 2020, hampir tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya, hampir nanti gua upload sudah tahun baru. Nah, gue tuh hampir hafal semua yang ada di Goblin Slayer karakternya. Nah, gue hampir hafal semua. Goblinnya pertama itu ada goblin biasa. Tingkatan kedua itu ada Goblin Hope, ada Goblin spellcaster yang kalau nggak salah si Elf bilang apa namanya, shaman, goblin shaman, goblin champion, goblin warrior. Gue tau sih goblin warrior ada nggak sih, goblin raja goblin, dan lagi ialah ada lagi namanya goblin paladin yang terbaru di movie-nya. Nah, gue hampir hafal semua tuh goblinnya gara-gara gue suka karakter goblin ini, di mana diperlihatkan doang keji gitu loh. Maksudnya inilah dunia fantasi teman-teman, di mana hal yang biasanya itu di cerah kalian lihat, tapi sebenarnya mereka mereka ini bangsat, makhluk-makhluk ini bangsat gitu. Monster tetaplah monster, tidak ada namanya monster baik. Gua nggak tahu ya nanti di dunia Goblin Slayer ini apakah ada nanti monster yang baik atau ada goblin yang baik. Tapi kayaknya ada sih. Gua nggak tahu sih gurunya nih Goblin Slayer siapa. Apakah goblin, apakah monster, atau apakah dewa, masih menjadi pertanyaan. Ya. Nah, di sini gue tuh suka banget sama goblinnya. Gue tadi udah bilang suka banget sama goblinnya. Kedua, dari segi cerita gue suka banget, dimana tensi dari animenya ya, di animenya kita bicara masih anime, di animenya dan movie sedikit, di animenya itu enak banget cuy, tensinya. Gue mau beri aplaus kepada pembuatnya, studio yang pembuat dari Goblin Slayer dan studio yang garap ini, Goblin Slayer cuy. Benar-benar keren sih menurut gue, dimana tensi di episode 1 itu naik. Nah, kalian nggak tahu dan bagi yang kalian nggak tahu, bahwa fakta sedikit, fun fact, bahwa Goblin Slayer episode 1 itu menggegerkan cuy, menggegerkan dunia pergrupan Facebook anime, di mana pada saat itu saya masih pakai Facebook lama saya masih join di grup-grup anime lama, di grup-grup anime saya masih join, di grup anime luar Taiwan dan Indonesia gue join beberapa. Dan episode satunya ini geger cuy, minta ampun cuy. Misalnya kayak ada slogan yang mengatakan tak ada waifu yang selamat di Goblin Slayer. Itu adalah salah satu slogan yang gue ingat sampai sekarang. Gue nggak tahu siapa yang komen itu. Intinya keji. Apa tadi gue bilang, Goblin Slayer itu kan tadi saya lupa saya tadi bilang apa ya. Jadi tensi, kita bicara tensi. Tensinya tuh enak banget cuy. Di episode 1 naik, tensinya tuh naik. Di episode 2 itu kayak turun dikit tapi datar. Di episode 3 itu datar, turun lagi, datar. Tensi di episode 4 naik. Di episode 5 kalau nggak salah turun lagi. Di episode 6 agak naik, 7 sampai selesai begitu tensinya naik turun ini. Enaknya Goblin Slayer teman-teman, ceritanya itu kita nggak dipaksa nonton kayak wah pukul terus enggak. Dimana kita di sini sebagai penonton kita bisa melihat bahwa ada jeda rehat atau bisa ada jedanya dari epic moment, ya kan, ada jedanya. Gue sukanya kayak begitu teman-teman Goblin Slayer. Dan lagi ialah kalau kalian sedikit cermat dalam memperhatikan Goblin Slayer ceritanya ini, itu bisa dibilang ceritanya ini menurut saya Silence of Life. Kok Silence of Life? Karena menurut saya Silence of Life yang ada di Goblin Slayer ini, menurut saya, pendapat saya, itu memang memperlihatkan kepada kita sisi lain dari seorang petualang, di mana mereka
tempa mereka punya armor, kalau rusak pergi diperbaiki, bercengkrama, apalagi ke teman-teman yang baca manganya, bercengkrama, pergi ke sana ke sini, ngedate dan begitu. Teman-teman sih, kalau teman-teman nonton sih, baca komiknya atau baca novelnya. Gua belum baca 100% novelnya LN-nya Goblin Slayer, gua baru masih di volume 1 deh kayaknya deh. Tapi komiknya udah sampai chapter terbaru 52, kalau 54 kalau nggak salah. Intinya gue suka banget tuh sama tensinya Goblin Slayer yang bisa dibilang enaknya nih turun. Dan ceritanya Silence of Life, di mana dia di anime ini memperlihatkan bahwa inilah adventure, inilah kita, inilah Goblin, inilah anime Goblin Slayer. Mereka kadang epic moment, kadang santai moment, dan ada gue tuh apa ya, kayak gue tuh sedikit agak ada dulu meme keluar di Facebook itu di Goblin Slayer episode 1 badass, episode 2 sampai 12 piknik. Itu salah sebenarnya ya. Menurut saya sih enggak cocok sih dibilang kayak begitu sih. Tensinya naik turun Goblin Slayer ini. Ceritanya Silence of Life memperlihatkan kepada kita bagaimana itu Bokensha adventure, bagaimana itu orang-orang ya seperti begini, orang yang sebenarnya Goblin Slayer ini cocoknya jadi kalau di anime-anime kayak anime-anime fantasi isekai, dia ini set karakter di mana dia ya palingan dia diceritakan atau gimana kah legenda gitu, kayak keren aja. Goblin Slayer ini unik ceritanya ya kalau kita bicara cerita gitu loh. Nah, masalah cerita. Nah, kalau teman-teman baca manga atau LN-nya Goblin Slayer, mohon maaf gue masih volume 1. Volume 1 masih chapter awal gue baca. Itu bisa dibilang sangatlah berbeda dari animenya. Meskipun demikian, kembali lagi saya ingin tepuk tangan kepada studio yang garap ini Goblin Slayer. Gue nggak tahu siapa dah, gue lupa, gue belum cari. Studionya ini bisa dibilang memperlihatkan kepada kita bahwa inilah anime dark fantasi di mana warna, gue tuh suka banget warna kontras yang dipilih oleh studio Goblin Slayer ini, di mana nggak terlalu terang, lebih ke arah pudar di beberapa adegan. Ya kan, itulah menurut saya keren sih. Kayak kalau teman-teman nonton sekarang anime itu kayak terang banget warnanya terlalu cerah kalau menurut saya sih anime-anime sekarang. Karena bisa dibilang gue ini adalah orang yang suka banget sama anime-anime yang nggak terlalu terang, warnanya lebih ke arah hitam putih atau kontrasnya nggak terlalu tinggi. Gue lebih suka anime-anime lama daripada anime-anime sekarang. Kalau masalah warna ya kan, dimana terlalu terang, ada menyilaukan, ada yang warnanya aneh. Terkadang kalau teman-teman teliti ya, atau teman-teman merasakan hal yang seperti saya sih, teman-teman saya sarankan nonton anime di tahun 2015-an ke bawah, kebanyakan 2010-an ke bawah lah. Atau ya kebanyakan warnanya bagus, menurut saya pemilihan warnanya bagus. Nah, dan lagi ini gue sukanya dari studio Goblin Slayer ini adalah epic cuy, keren sih. Intinya untuk studio yang garap Goblin Slayer, saya kasih tepuk tangan dari seorang pemula seperti saya. Iya, kembali back to the topic. Apa tadi topiknya saya lupa. Gue lupa. Perbedaan manganya. Nah, sedikit saja gue kasih perbedaan yang paling signifikan itu adalah ada 3 hal yang bisa ditandai dari anime Goblin Slayer, yang itu adalah sedikit dari anime dari manga dan LN-nya itu adalah episode 1. Kalian tahu tidak, ada yang pada awal yang bisa dibilang pada episode 1 ada karakter laki-laki perempuan itu yang ngajak heroin di anime Goblin Slayer itu Priest. Itu ada namanya Priest. Kalau di manganya kan Goblin di manganya sama LN-nya ini sebenarnya. Nah, satu fakta lagi. Ada satu hal yang gue nggak tahu apakah gue yang kurang teliti atau enggak. Sama sekali kalian nggak akan pernah tahu siapa nama heroin dari Goblin Slayer. Siapa namanya, nggak ada nama name officialnya. Maksudnya dalam artian nggak ada kayak gitu panggilannya kayak Linda, Jamet, Udin, nggak ada di Goblin Slayer. Adanya itu panggilannya kalau kalian baca manganya sama baca LN-nya itu adalah, sama kalian perhatikan animenya itu adalah Goblin Slayer itu dipanggil beberapa sebutan. Urobulogu, pencukur jenggot,
kalau subtitlenya kalau nggak salah apa, dan Onikogoroshi dan Goblin Slayer Sun. Nah, ini kan Goblin Slayer ada 5 lama, tapi kita kan nggak tahu siapa nama asli dari Goblin Slayer. Nah, kedua, Priest yang baju putih. Kalian nggak tahu kan namanya kan? Gue udah nonton episode 1 sampai 12 Goblin Slayer. Selama banyak kali gue nggak tahu siapa nama ini bocil. Ya kan yang itu ikut sama Goblin Slayer yang party pertamanya, gue nggak tahu sama sekali. Gue baca manganya nggak ada juga penyebutan namanya, ya kan? Elf nggak ada namanya, nggak pernah disebutin. Dwarf, Lizardman namanya cuma Elf. Mimi naga Nesume ya, telinga panjang, Dwarf dan Lizardman. Cuma itu sebutannya cuy, nggak ada namanya. Fakta yang menarik ya, dimana jadi kalau kalian baca, gue udah baca sedikit novelnya, LN-nya, itu penyebutannya keren sih, maksudnya Priest, Dwarf, Lizardman gitu, jadi keren sih. Ini juga satu fakta yang unik sih tentang Goblin Slayer. Nanti kita bahas lagi faktanya kalau ada gue ingat ya, karena gue sedikit expert dalam dunia pergoblinan Slayer. Gak terlalu expert sih, gue masih kular micu gue masih awal-awal banget Nah, di sini back to the topic, di sini apa tadi ya, gue lupa. Nah, kalian tadi ingat kan ada orang itu namanya yang 3 orang itu yang ikut sama di awal-awal episode Goblin Slayer itu, mereka kan mati bodoh masuk ke gua. Mereka kan bisa dikatakan mati bodoh, paham nggak? Mati bodoh, karakternya itu mati bodoh gitu loh. Tapi kalau kalian baca LN-nya dan baca LN-nya dan lihat komiknya, itu kalau gua nggak salah mereka diceritain sedikit backgroundnya. Kenapa mereka mau jadi Bokenshi petualang? Kenapa mereka begini? Kenapa begini? Ada yang satu lulusan sekolah tercerdas, ada yang satu meneruskan martial arts ayahnya, ada satu yang cuma cita-citanya jadi Nah, di animenya nggak ada adegan itu. Itulah masalahnya. Dimana kalau teman-teman nonton mereka nih mati bodoh. Gue tertawa juga. Mati bodoh. Tapi kalau teman-teman baca manganya, baca LN-nya, sedih. Agak bilang kasihan juga ya. Baru lulus udah mati. Aduh. Sengaja ya, ada apa-apa. Itu keren sih. Dan kedua, kalau kalian tahu, ternyata art Goblin Slayer ini ada yang tertukar. Dimana art yang melawan Sword Maiden sama art yang pembantaian Goblin itu penyerangan Goblin itu sebenarnya tertukar. Kalau di manganya ini gue nggak bahas LN-nya karena gue belum sampai di situ. Di manganya itu adegan art penyerangan Goblin dulu, lalu art penyerangan art Sword Maiden kalau di manganya, tapi di animenya dibalik. Tapi menurut gua animenya lebih bagus. Keputusan studionya bagus sih, ngebalik dimana memang menurut saya Sword Maiden dulu menurut saya untuk penutup suatu anime harus memang epic. Itu adalah penyerangan Goblin, dimana di situ pas banget, di situ Goblin Slayer buka topengnya. Nah, Goblin Slayer buka topengnya tapi nggak kasih lihat kita, ngasih lihat teman-temannya. Pas banget adegannya. Tapi kalau di manga menurut saya sih terlalu cepat ya, kan masih chapter awal udah dibuka topengnya, tapi nggak, masih rahasia. Tapi ya gue lebih suka sama studionya sih. Itu dua fakta sih yang lumayan menarik kalau kita bahas. Dan banyak adegan-adegan yang sebenarnya dipotong dari manganya. Kalau banyak manganya, kalau kalian teman baca manganya, banyak adegan-adegan yang dipotong, banyak banget adegan-adegan yang seharusnya menurut saya harusnya ada sih. Tapi enggak apa-apa lah. Studionya jempolan dan keputusannya juga menarik, dimana memang inilah menariknya cuy. Inilah menariknya kalau kita baca manga. Ternyata ada hal yang tidak ada di Goblin. Nah, satu fakta lagi sebelum gue lanjut ya ke next point. Kalian tahu baju dari Priest itu cewek di Goblin Slayer, itu Priest namanya, itu yang party pertamanya Goblin Slayer.
bajunya sebenarnya harusnya di episode 2 baju dari yang dipakai oleh Priest itu sudah full bajunya, full armor bajunya. Bahasa saya full armor bajunya, full bajunya. Nah, sebenarnya di episode 12, di episode terakhir di Goblin Slayer, itulah sebenarnya baju dari sang Priest, baju yang harusnya dipakai sudah di episode 2, di mana bajunya itu di sang Priest, kalau nggak salah Priest namanya ya, kalau mohon maaf kalau salah, pendeta itu pendeta ya lah, mohon maaf ya kalau salah. Itu harusnya full bajunya tuh banyak kainnya cuy. Ini hal yang menurut saya salah satu yang mengecewakan. Tapi enggak apa-apa lah. Tapi mengecewakan. Dimana gue tuh suka banget lihat karakter bajunya sang Priest ini, sang pendeta ini tertutup cuy. Keren sekali. Harusnya di episode 2 di episode 2. Tapi dia kalau di manganya, kalau kita berpatokan pada manganya, harusnya episode 2 di animenya sudah mulai pakai baju begitu. Udah full armor, udah full kain. Yang di episode 12 ya harusnya bajunya itu sudah dipakai di episode 2. Tapi yang diambil keputusan studionya, atau gua nggak tahu sih dari studionya, atau memang persetujuan dari manga pembuatnya kah? Memang bajunya baru dipakai full bajunya itu di episode 12 sama di movie. Itu baru dipakai cuy. Padahal keren banget lah kalau udah dipakai sejak awal. Nah, ke next point, udah panjang banget nih ya pembahasan kita sih. Kalau bicara Goblin Slayer, gua suka banget sih kalau kita bicara Goblin Slayer. Minum dulu. Oke, next point. Ini sih bisa dibilang sebuah harapan dari seorang fans. Asik, gua fans. Seorang fans dari Goblin Slayer butuh season 2. Ya, gue sih menunggu banget sih, semoga kelanjutan dari Goblin Slayer ini ada season 2-nya sih. Menarik sih kalau ada season 2-nya di anime. Saya sih berharap banget sih. Tapi ya mungkin waktunya masih lama. Karena teman-teman, kalau ini saya patokannya di manga lagi, di manganya baru sampai di movie-nya. Saya heran juga, ternyata baru sampai di movie-nya. Pantas ya kan, pantas banyak adegan-adegan ini potong. Manganya udah bedanya juga beda jalan sendiri. Sama LN-nya baru berapa ya? Baru berapa volume ya? 8, 9 atau 10 lah, gue lupa lah. Tapi ya menurut saya sih butuh season 2. Keren sih season 2 atau. Dan gue harap studionya masih sama yang pegang Goblin Slayer ini, karena studionya udah cocok menurut saya. Atau mungkin Madhouse atau Unstoppable mau garap ini, kita nggak tahu sih, nanti dilihat ya. Nggak tahu nanti siapa yang Goblin Slayer. Nah, oke, apakah anime ini rekomendasi? Tentu saja rekomendasi. Tapi bagi lu yang suka dengan anime seperti ini, jika teman-teman mengatakan, wah saya nggak suka Goblin Slayer, ampas, ya terserah anda, pilihan anda. Kalau menurut saya Goblin Slayer ini menarik, bagus banget. Gua bukan fans gay, maksudnya dalam artian fans gay, dalam artian gua nggak memuja anime Goblin Slayer ini, gua nggak memuja-mujakan, karena banyak banget anime yang kalau di compare, jujur itu banyak anime di atas Goblin Slayer. Tapi gua suka ini anime. Gue suka, banyak anime bagus tapi sedikit yang masuk di hati. Main hati dulu boy. Kalau bicara penonton itu kita main hati, ya kan? Jadi rekomendasi lah bagi teman-teman yang, karena ini anime underrated, salah satu anime yang jarang orang tahu. Gue heran loh, padahal geger loh episode satunya loh. Mungkin karena episode satunya ya banyak orang yang nggak mau nonton. Allah, nggak ada waifu di sini, waduh. Anda udah tahu ada elf, ada priest, ada Iron Maiden, Sword Maiden, Sword Maiden, ada yang warrior itu warrior perbatasan, ada Yusa, ada bla 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 bla, banyak cewek di Goblin Slayer. Dan sedikit lagi ternyata ngeherem loh Goblin Slayer loh. Dimang kalau dilihat secara perspektif ya, anjir banyak yang suka Goblin Slayer. Memang ya kalau orang udah kaku banyak yang suka. Dan sebenarnya banyak banget fakta
gue mau ungkapin tentang Goblin Slayer sih teman-teman. Umur Goblin Slayer, umur sang Goblin Slayer basi. Kalau nggak salah baca umurnya 20 tahun deh. Ini Goblin Slayer ternyata masih umur 20 tahun. Dan bentuk body pada saat Goblin Slayer buka bajunya itu full semua buka bajunya semua Goblin Slayer itu ternyata kurus di manganya. Kalau di animenya itu berisi kan ototnya kayak Schwarzenegger. Tapi itu artis yang Terminator itu kayak ototnya tuh berisi banget gitu. Tapi kalau di manganya agak sedikit lebih kurus dan banyak banget lukanya. Kalau di anime kan itu lukanya sedikit lukanya agak sedikit nggak kelihatan. Tapi kalau di manganya itu wow, lukanya banyak banget cuy. Kelihatan memang Goblin Slayer ini lebih banyak bertempur kalau di manganya kita lihat. Nah, ya seperti tadi kok saya masih bahas lagi fakta-fakta ya. Tapi ya intinya Goblin Slayer bagus lah animenya lah. Rekomendasi teman-teman. Tapi gue nggak tahu apa lu suka atau tidak karena nonton dulu baru menilai. Jangan pernah menilai sesuatu kalau belum pernah nonton dulu. Sama aja kalau kita bilang anime JoJo itu gay tapi nggak pernah nonton. Gua jujur gue suka JoJo. Gue suka banget animenya, ya kan. Gue nggak berani ngejek satu anime atau ngerendahin suatu anime kalau memang ceritanya bagus. Gue kan berani mengatakan anime itu jelek karena fansnya. Nah, ini kembali lagi ke fans ya. Jadi ya ini anime underrated yang rekomendasi. Mungkin hanya sampai sini aja videonya teman-teman. Ya mungkin videonya panjang banget ya. Saya sih excited banget ya kalau bicara tentang Goblin Slayer karena sebenarnya saya mau bahas Goblin Slayer ini per volume sebenarnya, tapi menurut saya jangan lah, nggak usah lah ya. Jadi next kita nggak tahu nanti kita bahas apa. Saya harap konten ini bisa langgeng di channel ini karena banyak konten yang saya buat nggak langgeng. Semoga ini di channelnya lebih langgeng dan lebih mantap ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini sampai detik ini Anda saya doakan masuk surga. Amin. Ya kan kita semua masuk surga. Seluruh yang berbuat baik di orang-orang yang berbuat baik di muka bumi saya harap bisa masuk surga. Kita bisa bertemu di surga. Oke, mungkin hanya sampai di sini aja teman-teman. Jangan lupa subscribe kalau suka, kalau nggak suka nggak apa-apa sih. Intinya gue hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain gue. Data.